Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Bu Iza. Bu, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Bu, untuk daftar pemilih sendiri begitu Bu, untuk calon ya Bu ya. Untuk calon sendiri apa saja Bu persyaratan yang mungkin harus dilengkapi begitu Bu? Oh iya, untuk calon pasangan calon ya Bupati dan Wakil Bupati ini kan bisa ada dua cara, yaitu lewat partai politik maupun yang lewat independen, ya, perseorangan ya. Nah, kalau untuk perseorangan ini kemarin pada bulan Mei, tepatnya tanggal 5 sampai tanggal 12 itu ada waktu untuk menyerahkan syarat dukungan dulu. Syarat dukungan dulu itu diserahkan kemarin maksimal tanggal 12 Mei. Nah, dan kalau ada, ini saat ini adalah saatnya verifikasi untuk data-data itu. Untuk yang perseorangan ini didukung minimal 55.098 KTP. Itu untuk yang perseorangan. Karena itu diambil dari 7,5% dari DPT kita. DPT kita kan, DPT Kabupaten Pekalongan itu kan 734.636, 734.636. Nah, 7,5-nya itu angkanya adalah 55.098. Nah, itu minimal syarat dukungan KTP itu yang kalau untuk mengajukan lewat perseorangan. Seperti itu. Kalau lewat partai politik ini kan minimal 20% kursi. 20% dari DPRD, kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. DPRD kita kan ada 45, jadi minimal adalah 9 kursi. Kalau pakai kursi ya. Kalau partai politik pun selain pakai kursi adalah dengan suara sah. Kalau 25% dari suara sah, perolehan suara sah kemarin, seperti itu. Nah, Bu, kalau silakan Ibu dulu. Jadi kalau ya ada dua itu ya, pakai partai politik ataupun partai politik atau gabungan maupun dari perseorangan. Bisa lewatnya seperti itu. Artinya ada dua cara begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk yang perseorangan sendiri nih Bu, apakah sudah ada yang mendaftar Bu begitu? Untuk perseorangan sendiri untuk Kabupaten Pekalongan tidak ada yang mendaftar. Belum ada. Tidak ada, yang kemarin itu tidak ada yang mendaftar lewat perseorangan, seperti itu sih. Tapi kalau dari dalam sejarah selama ini begitu Bu, apakah pernah ada? Dulu pernah di 2013 atau berapa itu untuk pilkadanya pernah ada yang dari perseorangan. Yang mendaftar lewat dari perseorangan. Tapi setelah itu sampai sekarang, sampai kemarin ya tidak ada lagi. Artinya semua dari parpol begitu ya Bu? Iya, lebih dari parpol. Sekarang ini lebih dari pakainya parpol. Jadi bisa itu ya. Kalau perseorangan nggak tahu nih. Tapi belum ada kabar-kabar apapun begitu Bu ya? Iya. Bu, saya dapat informasi nih. Informasinya bahwa baru ada satu begitu yang mendaftar. Apakah betul Bu? Atau sudah ada berapa? Kalau kami itu kan nanti menunggu saja. Masih menunggu ya? Iya, kami menunggu kejelasan berapa pasangnya, apakah 3, 4, sampai 5 itu nanti di tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Karena di situ tahapan untuk pendaftarannya kan di situ. Jadi kalau saat ini ya kita masih nunggu tahapan itu saja. Jadi belum bisa mengatakan berapa pasangnya. Belum ya? Iya. Kalau misalnya nih Bu ya, kalau misalnya sampai batas waktu berakhir begitu, ternyata hanya ada satu, apakah akan berlawanan dengan tong kosong begitu atau seperti apa Bu mekanismenya? Ya, mekanismenya seperti itu. Ketika memang hanya yang mendaftar itu cuma satu pasang, berarti ya yang satunya adalah kosong gitu ya, maksudnya cuma satu. Dan nanti di surat suaranya itu ya foto yang satu pasang dengan gambar kosong aja sih. Yang mungkin biasanya orang mengatakan tong kosong ya, gitu. Kalau di surat suaranya memang ada gambar pasangan satu, yang satunya adalah kosong aja, putih aja, nggak ada gambar fotonya. Oh begitu. Terus untuk bagaimana bisa dinyatakan menang begitu Bu? Apakah pasti langsung menang begitu di kalau tong kosong begitu? Kalau yang mungkin satu ya, satu pasang saja itu bisa dinyatakan menang kalau memperoleh 50% lebih dari yang hadir ya, dari yang hadir untuk memilih. Seperti dari suara sah yang hadir saat itu. Jadi berapapun yang hadir untuk memilih saat itu ya dihitung 50%-nya berapa, dan yang satu pasang ini ya, yang pasangan ini harus mendapatkannya 50% lebih. Bisa mungkin biasanya lebih enak 50+1 lah kayak gitu begitu ya. 50% lebih dari jumlah yang hadir ataupun suara sahnya karena kalau yang hadir bisa aja yang tidak sah dari suara sahnya.
Seperti Misalkan itu. lebih satu pun sudah termasuk begitu ya, iya, Bu ya. yang penting melebihi dari 50% dari suara sah. Tapi kalau menilik sejarah sendiri selama ini apa pernah Bu dari jalur independen sendiri? Kalau di Kabupaten Pekalongan belum pernah sih ya. Belum Selama ya? ini kan pasti ada beberapa pasang ya, minimal 2 pasang, bahkan pernah yang ada 4 pasang gitu ya. Kalau untuk yang 1 pasang belum pernah. Ini kalau seumpama ternyata ya kecenderungannya seperti itu, berarti mungkin pertama kali seperti itu sih. Apa Bu yang dilakukan KPU sendiri sehingga selama ini sukses begitu, bisa dikatakan banyak mendaftar begitu? Tahapan yang dilalui seperti apa ataupun usaha-usahanya seperti apa Bu? Ya, ya kalau usaha-usahanya kita ini ya, kalau mungkin semuanya itu kan ada tahapannya. Kita kerjakan semaksimal mungkin yang bisa dikerjakan itu. Dan kemudian soal ya ini kalau tingkat partisipasi, mungkin sosialisasi dan juga mungkin kita minta kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita seperti ketika sosialisasi, kita juga melibatkan media, kita juga melibatkan organisasi kemasyarakatan. Makanya ketika untuk sosialisasi itu 11 segmen itu kita maksimalkan. Jadi kita benar-benar biar semua orang, semua lapisan masyarakat ini mendapatkan informasi sehingga mereka bahwa ini adalah hajatan mereka, bahwa penentu masa depan bangsa dan negara maupun daerah ini adalah masyarakat itu sendiri, ya itu yang kita gugah untuk kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi dan mensukseskan baik itu pemilu maupun pilkada. Oke Bu. Nah ini saya nanti mau menanyakan mengenai jeda begitu Bu, jeda antara masa kampanye hingga pencoblosan begitu Bu. Ini pastinya nanti akan ada beberapa permasalahan begitu Bu ya. Tapi ditahan dulu Bu ya. Kita iklan lagi. Oke, jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami tentunya di Kompas TV, independen terpercaya.